Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Tika Fitriani dan dua rekan kami di sini akan membahas mengenai psikologi komunitas dalam konteks sosial dan klinis. Baiklah, langsung saja, yaitu psikologi komunitas dalam konteks sosial. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan mengenai psikologi komunitas dalam konteks sosial, yaitu yang pertama, pengertian. Komunitas sosial terdiri dari dua kata, yaitu komunitas dan sosial. Komunitas ini berasal dari bahasa Latin, yaitu communere atau komunia, yang berarti memperkuat. Dari asal kata ini dapat kita istilahkan bahwa komunitas merupakan persatuan kumpulan dan masyarakat, sedangkan sosial ia berkenaan dengan masyarakat. Jadi, komunitas sosial ialah suatu kelompok sosial yang bersifat teritorial, yang dimana mereka membina hubungannya dengan para anggota dengan menggunakan sarana-sarana yang sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah mereka tentukan. Komunitas ini merupakan bagian dari masyarakat, namun mereka berbeda dengan kolektivitas atau kerumunan. Dan yang poin kedua yaitu mengenai ciri-ciri dari komunitas sosial. Yang pertama yaitu mereka memiliki kesatuan hidup yang tetap dan teratur. Maksudnya di sini ialah sebagai suatu kelompok sosial, komunitas memiliki kesatuan hidup bersama yang tetap dan teratur. Hubungan antar anggotanya berlangsung secara akrab, kekeluargaan, saling mengenal, dan saling tolong-menolong. Dan yang kedua yaitu bersifat teritorial. Komunitas ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu di mana mereka memiliki lokasi atau daerah tempat mereka itu berada. Oleh sebab itu, komunitas ini sering disebut dengan masyarakat setempat. Namun dapat kita namun komunitas ini tidak dapat generalisme atau daerah luas seperti kabupaten dan provinsi. Dan yang poin yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis dari komunitas sosial, terdiri dari atau terbagi dari 4, yaitu yang pertama komunitas pedesaan, komunitas perkotaan, komunitas religius, dan keempat komunitas perekonomian. Yang pertama yaitu komunitas pedesaan. Menurut Philip Roth, ia mengemukakan secara sosiologis desa itu merupakan yang pertama suatu daerah yang sama dilihat dari segi geografis dan administratif. Yang kedua, mereka memiliki nilai atau menganut nilai-nilai yang sama. Yang ketiga, mereka memiliki kegiatan yang sama seperti halnya mata pencarian. Pada umumnya, komunitas pedesaan ini memiliki mata pencaharian seperti tani atau yang berhubungan dengan lingkungan alam seperti tanah, morfologi, dan tata kelakuan. Dan yang selanjutnya yaitu komunitas perkotaan. Ada beberapa aspek dari ciri kehidupan komunitas perkotaan, yaitu yang pertama, suatu tempat yang dikatakan oleh kota tersebut diketahui jika penduduk atau masyarakatnya memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonomi di pasar lokal. Dan yang kedua, masyarakat perkotaan bertempat tinggal di tempat-tempat strategis yang dimana untuk memenuhi dua kebutuhan penting, yaitu perekonomian dan pemerintahan. Dan yang ketiga, struktur hidup perkotaan mencakup keanekaragaman penduduk, ras, etnis, dan kebudayaan. Dan yang keempat, kota merupakan kumpulan kelompok-kelompok sekunder seperti asosiasi pendidikan, partai politik, pemerintahan, dan perekonomian. Dan untuk poin yang ketiga dan keempat mengenai komunitas religius dan pendidikan, komunitas perekonomian akan dilanjutkan oleh rekan saya Cherry Sepda. Kepada Cherry dipersilahkan. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Sepda Octavia, berasal dari kelompok 5 yang akan membacakan materi tentang komunitas religius.
Komunitas religius adalah suatu bentuk kehidupan bersama yang didasarkan atas motif keagamaan. Berikut ciri-ciri yang tampak dalam komunitas religius. A. Sikap dan perilaku. B. Simbol-simbol yang digunakan dalam pakaian, tempat ibadah, serta benda lain diwarnai ajaran agamanya. C. Menciptakan keseimbangan. D. Bertempat tinggal di lingkungan tempat-tempat ibadah atau tempat menuntut ilmu keagamaan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu tentang komunitas ekonomi. Komunitas ekonomi adalah suatu bentuk hidup bersama yang sebagian besar kegiatan penduduknya berorientasi di bidang ekonomi. Setiap aspek kehidupan dilandasi dengan hal-hal yang memiliki nilai ekonomi. Komunitas ekonomi pada umumnya berada di kawasan perindustrian, pedagang, dan jasa. Contohnya masyarakat Cibaduyut di kota Bandung. Hampir seluruh anggota masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin sepatu atau home industry. Dan materi selanjutnya tentang permasalahan sosial dalam ruang lingkup masyarakat. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Jenis faktor masalah sosial antara lain: A. Faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. B. Faktor budaya seperti perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain. C. Faktor biologis seperti penyakit menular, keracunan makanan, dan sebagainya. D. Faktor psikologis seperti penyakit saraf, aliran sesat, dan sebagainya. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu tentang permasalahan sosial dalam ruang lingkup individu. Permasalahan sosial dalam ruang lingkup individu pada umumnya terjadi karena pengaruh dari lingkungan luar, baik pengaruh positif maupun negatif. Masalah sosial dalam ruang lingkup individu juga terkadang timbul pada seorang individu yang kurang terbuka atau tertutup terhadap dirinya sendiri kepada orang lain. Masalah sosial yang timbul dalam ruang lingkup individu harus segera diatasi karena individu lain dapat terpengaruh oleh individu tersebut. Masalah sosial dalam ruang lingkup individu dapat diatasi dengan nasihat, curhat, introspeksi, ataupun motivasi yang membangun mental seorang individu menjadi lebih baik dan bersifat positif. Baiklah, saya Tika Fitriani akan melanjutkan mengenai pembahasan psikologi komunitas dalam konteks klinis. Sebelumnya, mohon maaf karena rekan saya yang bersangkutan untuk membahas ini tidak bisa membahas sebab ada kesalahan atau beberapa masalah yang dihadapi. Baiklah, psikologi komunitas dalam konteks klinis ini berkaitan dengan intervensi atau pencegahan dan penyelesaian masalah seperti perawatan klinis terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh seseorang yang berhubungan dengan komunitasnya atau lain sebagainya. Masalah-masalah psikologis ini dapat dicontohkan seperti stres, depresi, atau masalah emosi, narkoba, dan lain sebagainya. Para psikolog dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan program pencegahan atau promosi untuk mengurangi kemungkinan masalah di masa depan. Dan yang kedua yaitu konsultasi berfokus pada peran
pengambilan keputusan, komunikasi, dan konflik dalam organisasi untuk mempromosikan kepuasan atau efektivitas kerja karyawan, layanan manusia, organisasi perubahan sosial atau sekolah. Dan yang ketiga yaitu pengorganisasian, komunikasi di tingkat akar rumput, membantu warga mengatur, mengidentifikasi masalah lokal dan memutuskan cara mengatasinya. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.